Pemimpin keluarga bangsawan Jiangcheng. Kau sangat perhatian. Berhenti. Apa yang kau lakukan di sini? Aku adalah pengantin pria yang akan menikah. Pengantin pria. Jadi kau itu pecundang. Apa maksudmu? Apa maksudku? Kau pecundang. Tidakkah kau lihat sendiri? Istrimu akan bertunangan dengan orang lain. Mempermalukan penguasa. Anda mencari mati. Masih menyebut dirinya penguasa. Seorang pecundang yang istrinya akan pergi dengan orang lain. Dan dia masih ingin pamer. Minggir. Mau masuk? Tentu. Berlutut dan sujud pada kami. Lalu panggil kami kakak. Kami berdua akan membiarkanmu masuk. Bagaimana? Benar. Dasar cucu kura-kura. Berlutut sekarang. Panggil kami berdua kakak. Maka kami akan membiarkanmu masuk. Anda mencari mati. Berhenti. Tuan Muda Ang, kami melakukan segalanya sesuai perintahmu. Kau harus membela kami. Anu adik laki-laki An Miaoyi. Yi Ling Xiao. Kau sudah melihat situasinya hari ini. Kakakku akan bertunangan dengan tuan muda tertua. Kepala Biro Perdamaian. Jangan mempermalukan dirimu lebih jauh. Apa Miaoyi melakukan ini secara sukarela? Apakah kakakku bersedia atau tidak? Bukan urusanmu. Kau tidak masih berpikir. Kakakku akan menyukai seorang pecundang sepertimu, bukan? Kau bahkan tidak melihat. Apakah kau pantas atau tidak? Siapa kau lepaskan? Dasar jalang keji. Berani memukulku. Berani bilang omong kosong lagi. Dan saya berani membunuh Anda. Nah, Kakak ipar. Anjing itu Yi Ling Xiao. Dia benar-benar berani memukulku. Siapa ini? Berani buat masalah di pesta Shan? Bukankah ini orang itu yang si pecundang? Memiliki kontrak pernikahan dengan keluargaan itu. Aku dengar dia bahkan penjual nasi goreng. jadi ini si tidak berguna ini. Dia berani buat masalah di keluarga Xiang. Dia mungkin tidak tahu bagaimana kata mati. Ditulis bukan? Yi Ling Xiao. Hari ini adalah pertunangan Liao Yi dan Tuan Muda Zhang. Ini bukan tempat bagi Anda untuk bertindak sembrono. Sekarang pergi. An Miaoyi dan aku punya kontrak pernikahan. Keluarga Anmu menerima hadiah pertunanganku. Tapi sekarang kau membatalkan kontrak di menit terakhir. Bukankah kau harus memberiku penjelasan? Keluargaan mengambil uangnya. Ambil hadiah, batalkan pertunangan. Itu tidak benar bagi keluargaan untuk melakukannya. Semuanya jangan dengarkan orang tidak berguna ini. Omong kosong. Keadaan tidak seperti yang semua orang kira. Kau. Kau itu pecundang penjual nasi goreng, bukan? Aku lihat kau datang ke sini hari ini bukan untuk meminta penjelasan, tapi untuk memeras uang, kan? Dasar orang malang. Kau mau uang, kan? Ini 100.000. Asalkan kau melangkahi ini. Uang ini milikmu. Dasar gembel. Bukankah hanya uang yang kau butuhkan? Merangkaklah di atas ini kalau begitu. Yi Ling Xiao, hal-hal sudah sampai sejauh ini. Masih coba pakai kebohongan untuk menyelamatkan harga dirimu yang menyedihkan. Baiklah. Karena kau tidak percaya padaku, maka hari ini pertunangan dibatalkan. Aku harap kau tidak akan menyesalinya. Jangan khawatir, ini adalah keputusan paling tepat yang pernah kubuat. Aku sama sekali tidak akan menikahimu. Berpandangan sempit, tidak bisa mengenali naga sejati. Jika kau tidak mau menikah, aku akan menikahinya. Siapa wanita cantik ini? Dia bahkan lebih cantik dari Nona An. Mama, Yi Ling Xiao ini cukup mampu untuk benar-benar memiliki koneksi itu dengan dua wanita cantik. Siapa kau? Putri sah keluargamu Sanjing, Mu Yongde. Keluargamu Xiangjing. Siapa orang-orang dari keluargamu Xiangjing ini? Bahkan Tuan Muda Xiang sangat terkejut. Keluargamu adalah keluarga bangsawan terkemuka di Xiangjing dengan warisan 1000 tahun dan warisan yang mendalam. Kepala keluarga sebelumnya, bahkan seorang tetua dari 5 dinasti. Aset keluarga tersebar di seluruh dunia. Putri sulung dari keluargamu Xiangjin.
benar-benar jatuh pada si tidak berguna ini. Bagaimana ini mungkin? Si tidak berguna ini, apakah dia benar-benar memiliki identitas lain? Sekarang ini akan menjadi menarik. Nonamu, apakah kau salah? Orang ini hanyalah orang tidak berguna. Bahkan tidak pantas untukku. Bagaimana mungkin dia bisa menikahimu? Tutup mulutmu. Kakak Ling Xiao adalah pilihanku. Entah dia miskin atau kaya, kau sepertinya tidak punya hak untuk menggosipkannya kan? Penjaga, persembahkan hadiahnya. Putri sah keluargamu Sanjing, Wu Yongde, membawa satu mobil mewah model terkemuka, 5 saksi Yuan Sanjing, dan satu kartu hitam 100 miliar keluargamu sebagai mahar untuk melamar Tuan Ye. Kakak Ling Xiao, maukah kau menikahiku? Tentu saja. Tunggu. Cantik, barusan kau bilang kau adalah putri sulung keluargamu. Benar begitu? Apa kau keberatan? Ye Ling Xiao, oh Ye Ling Xiao. Kau benar-benar tidak tahu malu. Beraninya cari penyamar, Putri Yongge. Menyamar. Maman. Sejauh yang aku tahu, putri sulung keluargamu, dia adalah wanita tercantik di ibu kota, putri yang dianugerahkan langsung oleh Tuan Naga, dan bahkan dijodohkan olehnya dengan Raja Penekan Surga. Bagaimana bisa? Maksudmu, tunangan seorang Raja Penekan yang bermartabat akan merendahkan diri untuk melamar si tidak berguna sepertimu? Sudah kuduga, Nona muda tertua dari keluargamu. Bagaimana mungkin dia melamar orang tidak berguna ini? JT itu semua palsu. Ye Ling Xiao, seorang raja tidak bisa dihina. Kau mencari seseorang untuk menyamar sebagai tunangan Raja Penekan, yang sudah merupakan kejahatan besar. Menyamar sebagai seorang putri, menghina Raja Penekan. Kejahatanmu pantas dihukum mati. Ye Ling Xiao, kau pasti mati. Menghina Raja Penekan. Bagaimana jika aku memberitahumu? Aku makhluk tertinggi pengakhiran era. Makhluk tertinggi. Ye Ling Xia, bukankah kau sudah cukup membuat masalah? Apakah ini caramu membalas dendam padaku? Awalnya aku berpikir, kau hanya tidak kompeten, tapi setidaknya seorang pria. Aku tidak pernah membayangkan, kau seorang pembohong ulung, tidak realistis, dan sama sekali tidak bertanggung jawab. Berlutut dan minta maaf sekarang. Aku masih bisa demi 5 tahun kebersamaan kita, memberimu satu kesempatan lagi. Kalau tidak, kau tidak akan keluar dari pintu ini hari ini. Berlutut. Aku Ye Ling Xiao berlutut hanya pada orang tua. Bahkan jika penguasa naga sendiri yang datang, dia tidak akan pantas. Ye Ling Xiao, Miao Yi memberimu kesempatan di sini. Segera pelayan Li dari kediaman gubernur akan tiba untuk perjamuan pertunangan kita. Setelah pelayan Li tiba dan kediaman gubernur mengetahui tindakanmu, aku yakin seluruh Dacia tidak akan ada tempat bagimu untuk bertahan hidup. Gubernur, dia adalah murid Raja Penekan Surga. Jika gubernur mengetahui masalah ini, Ye Ling Xiao ini benar-benar tidak akan punya jalan keluar. Bajingan pemberontak ini pantas mati. Ye Ling Xiao, berlutut dan minta maaf segera. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Nona An, apa maksudmu dengan ini? Apa maksudmu? Apakah kamu akan membelanya? Memang, pria yang menghina Mu Yonggeku. Kau tidak pantas. Ada apa ini? Pelayan Li, kepala pelayan kediaman gubernur. Perjamuan pertunangan seharusnya lancar. Mengapa ada teriakan dan perkelahian? Pengurus Li Anda akhirnya tiba. Saya ingin melaporkan kepada Anda. Seseorang menyamar sebagai putri dan mempermalukan Raja Penekan. Kediaman gubernur harus menghukum berat para pemberontak dan pengkhianat ini. Token Phoenix Ilahi. Pengurus Li jangan gugup. Ini palsu. Tanya. Li Qingshan, pengurus kediaman gubernur, menyapa Putri Yongge. Pengurus Li benar-benar berlutut. Mungkinkah wanita cantik ini benar-benar putri? Bagaimana ini mungkin? Token Phoenix Ilahi bak kedatangan raja. Kenapa belum berlutut hormat? Salam putri. Salam putri. Aku. Bagaimana ini bisa terjadi? Baiklah, semuanya berdiri. Ya, Pelayan Li, kau urus sisanya. mohon tenang putri. Kakak Ling Xiao, ayo pergi. Kencang. Setelah hari ini, keluarga An pasti akan sangat makmur. Xiao Xingyuan, patriark keluarga Xiao. Nona An di masa depan mohon bantu kami untuk menjaga kami dengan baik. Ya, kami masih memohon bimbingan Nona En.
Anda terlalu baik para tetua yang terhormat. Han Xiaolang Patriark Keluarga Han. Saya Miao Yi masih banyak yang harus dipelajari dari semua orang. Sangguan King Patriark Keluarga Sangguan. Nona An tidak perlu rendah hati. Bagaimanapun Anda adalah tunangan Raja Penekan Surga. Bahkan gubernur saat melihat Anda, harus dengan hormat memanggil Anda Xinian. Memang Raja Penekan Surga adalah makhluk tertinggi di era ini. Bahkan jika Tuan Naga bertemu dengannya, dia harus menunjukkan rasa hormat kepadanya. Masa depan Nona An tidak terbatas. Ayo, mari kita bersulang untuk Ratu Surgawi masa depan. Untuk Ratu Surgawi masa depan. Kal, lihat ke sana. Ya Ling Xiao. Semuanya saya minta maaf. Saya masih ada urusan yang harus diselesaikan. Ya Ling Xiao, bagaimana kau bisa menyelinap masuk? Bagaimana aku bisa menyelinap masuk? Apa hubungannya denganmu? Mengapa kamu berpura-pura begitu penting? Aku melihatmu. Baru dicampakkan wanita keluargamu itu, kamu sudah ditinggalkan. Dan sekarang kamu mencoba untuk menempel pada Miao Yi kami bukan. Kau benar-benar terlalu membanggakan diri. Kau, Ya Ling Xiao, beraninya kamu. Miao Yi akan menjadi Ratu Langit. Beraninya kamu berbicara padanya seperti itu? Ratu Langit. Benar sekali. Setelah hari ini, Miao Yi akan menjadi istri Raja Penekan Surga. Ya Ling Xiao, keluar dari sini sekarang juga. Aku bisa membebaskanmu dari hukuman atas ketidakhormatan. Tidak hormat. Menarik sekali. Dia bahkan belum menjadi Ratu Langit. Dan dia sudah bersikap angkuh. Siapa orang ini? Beraninya dia berbicara kepada Ratu Surgawi masa depan seperti itu. Dia terlalu berani bukan? Mungkinkah dia tuan muda dari Shangjing? Omong kosong tuan muda dari Shangjing apa ini? Dia hanyalah seorang tak berguna yang menjual nasi goreng. Yi Ling Xiao hari ini 100 keluarga berkumpul di sini. Dan bahkan Raja Penekan Surga. Yang pencapaian bela akan hadir secara pribadi. Kau menerobos masuk tanpa izin. Yang sudah merupakan pelanggaran berat. Sekarang menyuruhmu keluar adalah memberimu jalan keluar. Kau tidak hanya tidak tahu berterima kasih, tetapi kau juga berani berbicara tidak sopan. Memang, pada perjamuan malam ini selain Raja Penekan Surga, Nona Ang, statusnya adalah yang paling mulia. Kau hanyalah seekor semut, melanggar batas terhadap atasanmu. Sudah merupakan pelanggaran berat. Kenapa tidak berlutut minta maaf? Keluar dari aula perjamuan. Pertunjukan hierarki dan status. Jika soal melanggar batas atasan, kalian semua bersalah kejahatan besar malam ini. Kami bersalah atas kejahatan berat. Maksudmu kau adalah atasan. Dan kami adalah bawahan. Dari mana datangnya badut ini? Ya Ling Xiao, kau benar-benar tidak berubah sama sekali. Biasa-biasa saja dan bodoh. Dan sombong. Semua orang yang hadir malam ini. Simbol ketinggian yang tak kau capai. Dalam hidup ini. Kau dilahirkan hanya untuk memandang punggung mereka. Sayang kau tak tahu tempatmu. Tubuh seekor semut. Kau sombong mengklaim superioritas. An Miao Yi, pernahkah kau mengerti aku? Apakah aku lebih tinggi atau lebih rendah? Bukan kau yang memutuskan. Begitukah kalau begitu hari ini kami? Kami akan menekanmu dengan kekuatan kami. Dan membuatmu menghadapi kenyataan. Aku Xiao Ji Yuan. Patriark keluarga Xiao dari Shangjing. Pemimpin grup Long Yuan. Hari ini berlutut dan minta maaf. Keluarga Xiao Shangjing kalian tidak pantas. Patriark Xiao tidak pantas. Lalu, bagaimana jika kau menambahkan aku? Klan Shangguan, keluarga bangsawan Xiabat, perintahkan berlutut dan mengaku salam. Sertakan keluarga Han Pedang Langitku. Jika kamu tidak berlutut hari ini, tidak akan ada tempat bagimu di Dacia. Berlutut dan minta maaf. Berlutut dan minta maaf. Berlutut dan minta maaf. Yi Ling Xiao kamu lihat. Inilah yang disebut kekuasaan. Jika kau tidak berlutut dan meminta maaf sekarang, di dalam perbatasan Dacia, tidak akan ada tempat bagimu untuk hidup. Begitukah? Aku ingin melihat siapa yang berani membuat priamu Yun Ge berlutut. Putri keluargamu. Pemuda ini ternyata adalah orangnya Putri Yun Ge. Ada apa? Aku akan bertanya lagi. Siapa tadi yang membuat priamu Yun Ge-ku berlutut? Bukankah kalian membual jati kuat dan berpengaruh dan ingin menggunakan kekuatan kalian untuk menindas orang lain? Mengapa kalian diam sekarang? Putri Yun Ge, kami tidak mengenal sampah ini. Tuan ini adalah tunanganmu. Tidak perlu banyak bicara lagi.
Sekarang aku perintahkan kau berlutut dan meminta maaf kepada kakak Ling Xiao. Putri Yongge, memaksa kami untuk berlutut di hadapan rakyat jelata ini. Bukankah itu sedikit berlebihan? Terlalu berlebihan. Lalu saat kau secara terbuka menghina tunanganku, apa kau pernah berpikir kau sudah keterlaluan? Sekarang, aku hanya menggunakan metode kalian sendiri, melawan kalian sendiri. Putri Yongge, kami semuanya tidak perlu takut padanya. Bukankah dia hanya seorang putri? Bukankah dia hanya wanita yang ditolak oleh Raja Penekan Surga? Hak apa yang kau miliki untuk memamerkan kekuasaanmu di depan adikku? Berkat penghargaan tinggi Raja Penekan Surga, adikku akan menjadi Ratu Langit. Dalam hal status, adikku jauh lebih mulia darinya. Bagus sekali. Tuan Muda Kia, kenapa kau di sini? Kurasa semua orang tahu. Qin Hongwen, tuan muda tertua dari keluarga Qin. Malam ini, Raja Penekan Surga ahli bela diri terbaik akan secara pribadi hadir di tempat ini. Dan keluarga Qinku telah melalui Dewa Perang Phoenix Langit menawarkan 70% aset keluarga kami ke Raja Penekan Surga untuk mengamankan bagiku sebuah kesempatan untuk mengikuti Raja Penekan Surga. Setelah malam ini, aku akan menjadi murid Raja Penekan Surga. Selamat Tuan Muda Kia. Diterima sebagai murid oleh Raja Penekan Surga adalah suatu kehormatan besar. Tepat sekali, Raja Penekan Surga sebelumnya menerima 10 murid secara keseluruhan. Sekarang, setiap dari mereka adalah sosok kuat yang menjaga suatu wilayah. Dengan Tuan Muda Qin menjadi murid Raja Penekan Surga, dia pasti akan berubah menjadi naga saat bertemu air dan melambung tinggi. Tidak perlu sanjungan. Pertama mari kita bereskan ini. Badut-badut tidak penting. Kalian semua masih belum tahu. Putri yang disebut-sebut ini sudah ditolak lamarannya oleh Raja Penekan Surga. Tidak hanya itu, keluargamu setelah sadar kemerosotan dan lamaran publiknya ke pedagang kaki lima sudah dihapus dari daftar keluarga. Oleh karena itu, siapa yang memberimu keberanian untuk membuat masalah di perjamuan ini? Qin Hongwen, jangan buat masalah tanpa alasan. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Bagus sekali. Jika Tuan Muda Qian tidak muncul tepat waktu, aku hampir saja tertipu olehmu jalang tercela. Ketakutan, wanita dibuang dihapus dari keluargamu. Berani memerintahkan kami untuk berlutut. Betapa beraninya kau. Tanpa dukungan keluargamu. Kau ini siapa? Malam ini 100 keluarga besar. Semuanya telah kau singgung. Masalah ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Itu tidak akan dibatalkan. Itu tidak akan dibatalkan. Ye Ling Xiao, oh Ye Ling Xiao, satu-satunya andalanmu sekarang telah jatuh. Kekuatan 100 keluarga besar cukup untuk menghancurkanmu. 100 keluarga besar. Mereka hanyalah ayam lumpur dan anjing keramik. Kurang ajar. Di ambang mati kau berani bicara sembarangan. Kau benar-benar kurang ajar. Berani menyinggung 100 keluarga besar. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Kakak Ling Xiao. Jangan khawatir. 100 keluarga besar tekan bersama. Kau benar-benar memiliki wibawa yang luar biasa. Jika itu orang biasa, mereka mungkin akan dipaksa olehmu untuk berlutut dan memohon belas kasihan. Tapi naga sejati yang muncul dari laut, takut ular dan serangga. Malam ini 100 keluarga besar. Tidak ada satupun yang bisa masuk pandanganku. Tidak ada satupun orang yang pantas mendekatiku. Melihat sekeliling, semuanya hanyalah semut belaka hancurkan aku. Apakah kau bahkan pantas? Baiklah. Malam ini sungguh telat. Membuka mataku. Aku tidak menyangka Jian Zheng akan menghasilkan orang gila yang sembrono. Penjaga. Ye Ling Xiao, kau benar-benar tidak tertolong lagi. Patahkan kakinya. Aku ingin melihat seseorang yang berani menentang 100 keluarga besar. Seberapa kuat tulangnya sebenarnya? Berhenti. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Muyun Ge, kau ingin menyelamatkannya. Mohon padaku, dan aku mungkin akan membantumu. Apa yang akan kau lakukan? 5 tahun. Muyun Ge, aku sudah mengejarmu selama 5 tahun. Kau akhirnya melepaskan topeng arogan yang menjijikkan itu. Sepertinya orang ini benar-benar penting bagimu. Bicaralah apa sebenarnya yang kau inginkan. Sebelumnya ketika Tuan Naga memberimu dalam pernikahan kepada Raja Penekan Surga, aku sudah menyerah. Siapa sangka Raja Penekan Surga meremehkanmu. Hari ini, aku tidak punya keraguan lagi. Kau menginginkan orang ini. Baiklah. Setelah perjamuan, kau tawarkan malam pertamamu. Aku bisa melindunginya. Lepaskan. Tuan Muda Kia, kau berani memukulku. Berani berbicara tidak hormat lagi. Dan aku akan berani memusnahkan seluruh keluargamu. Memusnahkan seluruh keluargaku. Baiklah. Kau benar-benar tidak bermoral. Belum lagi bahwa
Aku akan segera menjadi murid Raja Penekan Surga. Hanya keluarga Qinku saja. Juga merupakan keluarga terkemuka kelas 1 di Xiangjing. Di bawah perlindungan Dewa Perang Phoenix Surgawi, apa yang akan kau gunakan untuk memusnahkan kami? Dengan mulutmu itu. Kau menebak dengan benar. Satu kata cukup untuk memusnahkan keluarga Qin. Beritahu Qin Xiannan. Dalam 10 menit, suruh dia berlutut di hadapanku. Jika dia gagal tiba dalam batas waktu, keluarga Qin akan... Feng Jiu terlambat membantu. Mohon hukum aku, Baginda. Bangkitlah. Ya, Sandiwara yang kau mainkan ini cukup meyakinkan. Di mana kau menyewa aktor ini? Dia cukup cantik. menghina Dewa Perang. Kau mencari mati. Dewa Perang. Kau tidak mencoba mengatakan. Dia adalah Dewa Perang Phoenix Surgawi kan? Ye Ling Xiao. Harus kuakui. Aktor yang kau sewa cukup profesional. Tapi mungkin kau berstatus rendah. Dan karena itu tidak tahu, Phoenix Surgawi Dewa Perang selalu muncul dengan topeng. Dia tidak pernah menunjukkan wajah aslinya di hadapan dunia. Di dunia ini satu-satunya yang layak melihat wajah asli Phoenix Surgawi adalah Raja Penekan Surga itu sendiri. Berani-beraninya meniru Dewa Perang. Benar-benar mencari mati. Ye Ling Xiao. Demi mencari perhatian, kau benar-benar tidak segan-segan. Pertama kau berbicara tidak sopan, menyinggung 100 keluarga besar. Sekarang, sudah dapat orang menyamar jati Dewa Perang Phoenix Surgawi. Apakah kau tahu bahwa setiap kejahatanmu ini cukup untuk membuatmu mati 100 kali? Pernahkah kau berpikir, bagaimana jika semua ini nyata? Belum cukupkah masalah yang kau timbulkan? Jika dia tidak berpura-pura, apakah kau mencoba mengatakan bahwa kau adalah Raja Penekan Surga? Jika aku bilang aku Raja Penekan Surga, Benar-benar tanpa hukum. Berani-beraninya meniru Raja Penekan Surga. Meniru Raja Penekan Surga. Kejahatan yang dihukum mati. Selesai sudah. Raja Penekan Surga adalah seseorang yang membantai jutaan penyerbu Wokor. Dalam kemarahan yang meluap, darah mengalir seperti sungai. Jika Raja Penekan Surga murka akibat tiruan orang tak berguna ini dan marah besar, kita semua bisa terlibat. Apa yang bisa dilakukan? Kau tak berguna. Tidak apa-apa jika kau mencari mati sendiri, tetapi kau juga ingin melibatkan kami. Melihat keadaannya, sebelum Raja Penekan Surga tiba, satu-satunya solusi adalah membunuh penipu ini. Tuan Muda Qian benar. Melihat keadaannya, kita harus membunuh orang tak berguna ini. Bunuh dia. Orang tak berguna. Kau pasti mati. Kakak Ling Xiao. Feng Jiu, mereka terlalu berisik. Denganmu di keluarga Ken, itu benar-benar pantas dimusnahkan. Kau berani memukulku. Apalagi kau. Bahkan jika hari ini, ayahmu berdiri di sini, aku akan tetap memukulnya tanpa ragu. Minggir. Raja Penekan Surga silakan duduk. Yin Jie, ikutlah denganku ke panggung untuk menonton pertunjukan. Mau apa orang tak berguna? Itu adalah kursi yang disiapkan untuk Raja Penekan Surga dan Ratu Surgawi. Orang tak berguna cepat turun. Kau telah menodai tahta. Membunuhmu pun tidak akan cukup. Sudahlah, aku akan gila bersama kakak Ling Xiao kali ini saja. Meskipun Raja Penekan Surga benar-benar menyalahkan kita. Mati bersama kakak Ling Xiao. Itu akan sepadan. Yin Jie, duduklah. Malam ini aku akan duduk di sini. Aku akan lihat saja siapa yang bisa membunuhku. Benar-benar gila, sangat gila. Mu Yunge, siapa yang memberimu keberanian untuk duduk di posisi itu? Kau telah membuat Raja Penekan Surga marah. Bukan hanya kau yang akan mati, bahkan keluargamu akan terlibat dan dihukum. Malam ini ditakdirkan menjadi sungai darah. Kalian berdua, 9 klan kalian semua akan dimusnahkan. Memang hari ini akan menjadi sungai darah. Namun hanya darahmu lah yang akan mengalir. Berani menyatakan secara terbuka akan membunuh Baginda. 100 keluarga besar, pantas dimusnahkan. Ye Ling Xiao, kau seharusnya tidak duduk di posisi itu. Posisi itu adalah untuk 100 keluarga besar. Disiapkan untuk Raja Penekan Surga dan Ratu Surgawi. Itu melambangkan puncak seluruh Jingnan. Melambangkan pencapaian yang tak tertandingi. Dan supremasi sepanjang sejarah. Dan kau, begitu rendah, sekali sentuh saja. Aku anggap itu pencemaran. An Miaoye, pernahkah kau mempertimbangkan? Aku orang dengan pencapaian terbaik.
tak tertandingi sepanjang sejarah. Awalnya aku berpikir, dendammu dengan 100 keluarga besar, disebabkan oleh kebencian di hatimu. Kau mau buat keributan di perjamuan. Untuk membalas dendam padaku, aku bahkan ingin mengampuni nyawamu. Namun, sekarang kau tidak seharusnya, pun tidak layak duduk di posisi itu. Kau adalah penghinaan bagi Raja Penekan Surga, dan terlebih lagi penghinaan bagi seluruh Dacia. Kau masih belum melihat dengan jelas. Malam ini aku duduk di sini adalah belas kasihan bagi hati yang penuh hormat dan kehormatan bagi 100 keluarga besar. Bicara lebih banyak tidak ada gunanya. Penjaga, bawa pedang Raja Penekan Surga. Ini adalah pedang ilahi Moye, Ganjiang dan Moye. Sepasang pedang ilahi ini mendampingi Raja Penekan Surga dalam pertempuran, mengalami badai, dan mencapai prestasi abadi. Siapapun yang memegang pedang ini di wilayah Dacia boleh mengeksekusi lebih dulu dan melapor kemudian. Aku tidak menyangka Raja Penekan Surga anugerahkan pedang Moye kepada Nona An. Ya Ling Xiao, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Turunlah sendiri, potong anggota tubuhmu sendiri, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Menarik sekali. Bagaimana jika aku menolak? Bagus. Aku meminta kalian semua menjadi saksi. Hari ini aku En Miao Yi memanggil pedang Raja Penekan Surga untuk mengeksekusi pengkhianat. Xiao Ji Yuan hormat menyambut Ratu Surgawi. Ratu Surgawi mohon eksekusi pengkhianat ini. Salam hormat Shang Guan King kepada Ratu Surgawi. Ratu Surgawi mohon eksekusi pengkhianat ini. Qin Hong Wen Ratu Surgawi mohon eksekusi pengkhianat ini. Ratu Surgawi mohon eksekusi pengkhianat ini. Ya Ling Xiao, hari ini kau telah menimbulkan kemarahan publik. Demi 5 tahun sejarah bersama kita, aku bisa memberimu akhir yang cepat. 5 tahun sejarah bersama. Mengapa kau repot-repot mengatakan ini? Kata-kata sombong. Apakah kau benar-benar memiliki kasih sayang di hatimu? Kau dan aku menghabiskan 5 tahun bersama. Namun itu tidak bisa dibandingkan dengan sumber daya kepala-kepala Biro Perdamaian. Sekarang itu bahkan lebih kecil dari ini. Pria yang bahkan belum pernah kau temui. Di matamu hanya ada uang dan kekuasaan, dan kesombongan yang mereka berikan padamu. Sekarang kau bicara tentang kasih sayang. Apakah kau pantas? Kau, bagaimana jika kau pandai bicara? Aku menghunus pedang Raja Penekan Surga untuk membunuhmu. Apakah kau berani menghindar? Berani melangkah maju lagi? Serang. Pedang Raja Penekan Surga ada di sini. Apakah kau mencoba memberontak? Tidak perlu menghentikannya. Biarkan dia naik. Aku harus mengatakan, pada saat ini, kau akhirnya bertindak seperti seorang pria. Kakak Ling Xiao. Tidak mungkin. Ini hadiah pertunanganku dari Raja Penekan Surga. Bagaimana mungkin ia takut padamu? Ini, apa yang sedang terjadi? Orang tak berguna ini. Dia membuat pedang ilahi gentar. Kau pasti telah merusak sesuatu. Sudah kubilang. Moye. Ia tidak berani membunuh tuannya. Pedang kemarilah. Kubilang kebangkitan keluarga An adalah karena aku. Kubilang itu di majelis klan keluarga Jiangcheng. Kau bisa memiliki tampak. Juga karena aku. 100 keluarga bangsawan tak lebih dari semut. Kubilang pencapaianku melampaui dunia. Tak tertandingi sepanjang sejarah. Sekarang, apakah kau percaya? Jeti, kau selalu saja menipuku bukan? Nona An, pada titik ini, apakah kau masih akan menyalahkan sepenuhnya pada kakak Ling Xiao? Tanyalah dirimu sendiri dengan jujur. Apakah kau pernah benar-benar mempercayainya? Aku, Ye Ling Xiao, kau bajingan tak tahu berterima kasih. Apa yang kau coba lakukan? Keluarga En kami menyediakan untukmu. Selama 5 tahun kau hidup karena kami. Kau tidak berterima kasih itu satu hal. Kini kau berani menghunus pedang. Menunjuk ke Miao Yi. Ibu berhenti bicara. Miao Yi, kau baik-baik saja. Jadi kau mengirim seseorang untuk memberiku mahar. Kau ingin mempermalukanku bukan? Dalam hatimu, aku selalu begitu tidak berharga. Baiklah, aku mengerti. Semua ini adalah perbuatanku sendiri. Lakukanlah. Kau boleh pergi. Meskipun kau terhindar dari hukuman mati, kau tidak bisa lolos dari hukuman. Malam ini, 100 keluarga besar akan bangkrut. Membuat 100 keluarga besar bangkrut. Kau berbicara dengan sangat sombong. Pengurus Li, kau sudah tiba. Di mana Gubernur Xiao? Garis depan mendesak. Tuan Gubernur sudah mengikuti Raja Penekan Surga ke garis depan untuk membunuh musuh. Apel. Raja Penekan Surga telah pergi ke utara. Lalu siapa dia? Hanya seorang badut yang melompat-lompat. Bagus sekali.
Jadi itu palsu setelah semua. Pengurus Li, kau tidak ada di sini barusan. Kau mungkin tidak tahu. Si tidak berguna ini berani menyamar sebagai raja penekan surga. Tepat sekali. Untungnya pelayan Li tiba tepat waktu. Kalau tidak ini hampir menjadi lelukon. Bukan hanya itu, si tidak berguna ini juga di perjamuan membuat keributan besar. Tolong pelayan Li, kirimkan penjaga gubernur untuk membunuh penjahat ini. Benar, bunuh penjahat ini. Bocah ini. Keluarga Xiao di Shangjing 100 tahun. Bukan hal yang bisa kau hancurkan cuma dengan kata-kata. 5 menit. Maksudmu? Bahwa hanya dalam 5 menit, kau bisa memusnahkan keluarga Xiaoku. Awalnya aku benar-benar berpikir, dia memiliki kemampuan nyata. Jika kau bilang, kau bisa memusnahkan keluarga Xiao dalam 5 menit, maka di bawah langit, tidak ada keberadaan seperti itu. Sepertinya penjaga kegelapan telah terlalu lama disegel. Dunia sudah melupakan kekuatan mereka. Cukup, Yaling Xiao. Hari ini kau telah mencuri semua perhatian. 100 keluarga besar semuanya sudah meminta maaf kepadamu. Apakah kau masih belum puas? Perjamuan ini awalnya disiapkan untuk Raja Penekan Surga. Jika Raja Penekan Surga tidak peduli dengan dunia dan pergi ke utara untuk melawan musuh, bagaimana mungkin kau diizinkan untuk memamerkan kekuatanmu di sini? Hari ini 100 keluarga besar, aku Miao yang akan melindungi mereka. Jika kau terus tanpa henti di sini, suatu hari aku laporkan kau ke Raja Penekan Surga, maka betapapun mulianya dirimu sekarang, kau akan sama sengsaranya di masa depan. Hanya seorang manusia biasa. Namun kau tetap menganggap diri sendiri luar biasa. Sungguh konyol dan menyedihkan. Apa maksudmu? Apakah Anda benar-benar percaya Anda akan menjadi Ratu Langit? Tentu saja. Dulu Shen Keishen lah yang secara pribadi datang untuk melamar. Bagaimana mungkin itu palsu? Itu benar. Saya ada di sana hari itu. Saya pribadi melihat Shen Keishen membawa kontrak pernikahan dan seserahan untuk melamar Raja Penekan Surga. Begitukah? Aku sarankan kau melihat lebih dekat. Nama di kontrak pernikahan itu. Yaling Xiao, aku tahu kau ditolak olehku untuk pernikahan, dan kau tidak rela. Tapi Raja Penekan Surga telah jatuh cinta padaku. Itu adalah fakta. Kau tidak diizinkan untuk mempertanyakannya. Baiklah, kau menang. Aku terlalu malas membuang kata-kata denganmu. Aku tanya kau untuk terakhir kali. Apakah kau benar-benar berniat untuk tanpa henti? 5 menit sudah habis. Operasi penjaga kegelapan kali ini lambat. Memang itu lambat. Setelah ini, semua pelatihan akan digandakan. Patriark semuanya sudah berakhir. Mereka semua mati. Keluarga Xiao kita tamat. Di Jiangchen, siapa sebenarnya yang kau sakiti? Bagaimana bisa bahkan? Bagaimana mungkin? Patriark keluarga Xiao. Sekarang, apakah ada orang lain yang ingin melawanku sampai mati? Aku akan membuat 100 keluarga besarmu bangkrut. Apakah kau tunduk? Tuan Ye. Keluarga Sangguan bersedia tunduk kepada Tuan Ye sebagai ganti jalan untuk hidup. Keluarga Han dari Shangjing juga bersedia tunduk kepada Tuan Yi sebagai imbalan atas cara untuk hidup. Bersedia tunduk kepada Tuan Ye sebagai ganti jalan untuk hidup. Saya tidak menyangka orang tak berguna yang jual nasi goreng akan berani memamerkan kekuatan seperti itu. Mengapa nona muda kedua dari keluargamu datang? Mungkin Su adik perempuanmu Yunje. Nona muda kedua. Kalau begitu dia adalah adik nonamu. Sama sekali tidak. Mu Yunge, yang disingkirkan oleh keluargamu, hanyalah seorang putri yang dibuang. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan nona muda keduamu? Kau seharusnya tahu, nona muda keduamu adalah keluargamu, pewaris keluarga yang ditunjuk oleh nyonya besar. Salam nona muda keduamu. Mu Qingsui, kenapa kau ada di sini? Mengapa saya di sini? Tidakkah Anda tahu di dalam hati Anda, Mu Yonge, Anda sebenarnya demi si tidak berguna ini menjual saham keluarga dan menyewa perkumpulan naga hitam untukmu. Yunje, kau. Kakak Ling Xiao, aku minta maaf. Aku tidak menyangka dia akan datang. Aku penasaran dari mana orang tak berguna ini dapatkan kemampuan hebat seperti itu. Jadi itu putrimu yang mengkhianati kepentingan keluarga untuk mendapatkan perlindungan. Seperti yang diharapkan, yang tidak berguna tetaplah tidak berguna. Saya kira dia punya kemampuan hebat, tapi dia hanya
bersembunyi di balik wanita. Orang tak berguna tanpa tulang punggung. Mu Yun-jae, apakah Anda tahu kejahatan Anda? Demi si tidak berguna penjual nasi goreng ini, Anda benar-benar menjual saham keluarga. Untungnya nenek mengetahuinya tepat waktu, dan tidak ada kesalahan besar yang terjadi. Jika tidak, bahkan jika Anda mati 100 kali, Anda tidak akan bisa memulihkan kerugiannya. Saham-saham itu diwariskan kepadaku oleh kakek. Bagaimana aku mengaturnya? Bukan urusanmu kan, Mu Yun-ge? Apakah Anda lupa? Siapa yang bertanggung jawab atas keluargamu sekarang? Saya datang ke sini untuk dua hal. Pertama, untuk memulihkan kerugian yang Anda timbulkan pada keluargamu. Keluarga telah memutuskan untuk melelang Pavilion Lingyun. Pavilion Lingyun diwariskan kepadaku oleh ibu. Hak apa yang kau miliki untuk mengaturnya? Saya hanya bertanggung jawab untuk memberitahu Anda. Jika Anda punya nyali, Anda tentu bisa menyampaikan kata-kata ini dan mempertanyakan nenek. Selain itu, nenek telah mengatur pernikahan untuk Anda. Anda harus segera membereskan kekacauan ini dan kembali ke Xiangjing. Nenek rayakan ulang tahun 3 hari lagi. Secara pribadi mengumumkan pernikahanmu dengan tuan muda keluarga Hu. Keluargamu sebenarnya akan menikah dengan keluarga Huo. Keluarga Hu bangkit pesat beberapa tahun terakhir. Dikabarkan mereka didukung oleh tokoh besar dari Kementerian Perang. Didukung secara diam-diam. Aku tak pernah setuju aliansi pernikahan dengan keluarga Hu. Itu bukan urusanmu. Ye Lingxiao bukan seorang yang tidak berguna. Dan Anda berani bergantung pada keluargamu kami. Pertunangan Anda dan Mu Yun-ge dibuat secara pribadi. Keluarga kami tidak mengakui. Pernikahanku dengan Yun-jae. Apa yang kau katakan tidak berlaku. Kau berani berbicara padaku seperti itu? Keberanianmu patut dipuji. Namun hanya dengan sedikit keberanian. Dan ingin menikahi Mu Yun-ge. Itu tidak cukup. Calon suaminya adalah putra sah tertua dari keluarga Huo di Xiangjing. Dan kau bagi keluarga Huo. Bahkan bukan seekor semut. Begitukah? Keluarga Hu dari Xiangjing. Aku bahkan tidak menganggap mereka penting. Aku harap kau selalu bisa mempertahankan kebanggaan ini. Jangan ketika dihadapkan dengan kekuatan sejati dari keluarga bangsawan. Menjadi ketakutan setengah mati. Keluargamu dari Xiangjing. Saya akan pergi ke sana secara pribadi. Tapi saat itu, jangan sampai kalian semua ketakutan setengah mati. Aku ingin tahu siapa yang memberimu keberanian. Seorang pecundang. Dan kau berani melontarkan omong kosong seperti itu? Keluargamu kami menyambutmu kapan saja. Selama kau punya nyali untuk datang. Kakak Ling Xiao, aku seharusnya masih kembali ke Sanjing sendirian. Aku bisa mengatasinya sendiri. Yun-jae, aku tidak akan membiarkanmu sendirian menghadapi masalah-masalah ini. Pecundang ini berakting lagi di sini. Apa kau pikir kami barusan tidak mendengar apa-apa? Satu-satunya alasan kau bisa berada di sini hari ini, memamerkan kekuatanmu, adalah karena jalan keji ini. Kau berani memukulku. Ibu, apakah ibu baik-baik saja? Ye Lingxiao, minta maaf kepada ibuku sekarang juga. Mulut kotor pantas diberi pelajaran. Kenapa aku harus minta maaf? Kau, Yun-ge, terlalu banyak orang di sini. Berisik, ayo pergi. Tunggu. Tunggu. Apa aku bilang kau boleh pergi? Setelah membuat keributan di pesta, kediaman gubernur kau masih ingin pergi. Penjaga, tangkap sepasang jalang tercela ini untukku. Li Qingshan. Beraninya kau? Bawahan Mushan Wanshan hormat kepada Yang Mulia. Tuan Ye. Karena kau di sini, sisanya kuserahkan padamu. Juga, kesalahan yang kau sebabkan sendiri. Kau selesaikan sendiri. Ya. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah mereka bilang si tidak berguna ini sepenuhnya bergantung pada keluargamu? Bagaimana mungkin Shan Caishen begitu menghormatinya? Shan Caishen, Anda telah tiba. Penjaga, tangkap dia untukku. Shan Caishen, apa sebenarnya yang terjadi? Kau dicurigai korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Mulai sekarang, kau secara resmi dicopot dari posisimu sebagai pelayan kediaman gubernur. Shan Caishen, apa kau salah? Kau telah menyinggung Tuan Ye. Kau pantas mati 10.000 kali. Tidak langsung memenggal kepalamu. Sudah merupakan anugerah yang luar biasa. Bawa dia pergi. Ini salah paham. Shen Caishen.
Bukankah kau bilang, Raja Penekan Surga akan datang sendiri ke sini hari ini? Mengapa dia tiba-tiba pergi ke utara untuk mengusir musuh? Mengapa kau tidak memberitahuku sebelumnya? Monaan. Saya minta maaf. Saya tidak sempat memberitahumu. Pertunanganmu dengan Yang Mulia telah dibatalkan. Mengapa? Apakah karena garis depan tegang? Dan Raja Penekan Surga khawatir aku cemas, sehingga dia melakukan ini. Pasti begitu. Raja Penekan Surga bahkan kirim hadiah pertunangan. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba berubah pikiran? Dia pasti mengkhawatirkanmu. Tolong sampaikan kepada Yang Mulia Shen Keishen. Miao Yi bersedia menunggunya. Dalam hidup ini aku hanya akan menikah dengannya. Monaan, kau mungkin terlalu memikirkannya. Yang Mulia hanya meremehkan kecenderungan keluarga Ainmu menjilat orang berkuasa, serta cara-cara serakah dan haus kekuasaan mereka. Apakah ada kesalahpahaman di sini? Apa kau tidak tahu orang macam apa keluargaanmu itu? Apa kau tidak tahu sendiri? Sebaiknya kalian menjaga diri. Tidak mungkin. Yang Mulia baru saja melamarku. Bagaimana mungkin ini terjadi? Pasti si pecundang Ye Ling Xiao itu, Raja Penekan Surga, pasti sudah mendengar beberapa gosip. Itulah sebabnya dia salah paham pada kita. Ye Ling Xiao. Dia lagi. Tidak. Aku ingin mencari Raja Penekan Surga dan menjelaskan semuanya dengan jelas secara langsung. Pat ketua kelompok finansial teratas di dunia, setelah mengetahui Anda keluar dari pengasingan, secara khusus terbang ke Xiangjing semalaman, berharap dapat bertemu dengan Anda. Aku tidak punya waktu sekarang. Suruh mereka menunggu. Kakak Ling Xiao ini. Lelang akan segera dimulai. Ayo masuk. Bukankah ini putri sulung keluargamu? Han Ki tuan muda keluarga Han. Sang Guan Sui putri tertua keluarga Sang Guan. Yang diusir oleh keluarganya. Aku dengar nona mudamu menemukan satu yang menjual nasi goreng di jalanan untuk menjadi tunangannya. Itu pasti kau kan? Kakak Ling Xiao. Kita tidak perlu memperhatikannya. Ayo pergi. Tunggu sebentar. Si udik dari desa ini tidak memenuhi syarat untuk menghadiri lelang hari ini. Han Ki. Apa artinya ini? Secara harfiah, mereka yang diundang ke lelang hari ini adalah keluarga-keluarga terkemuka. Jika dia masuk, dia hanya akan menurunkan martabat semua orang. Tepat sekali. Setiap barang yang dilelang hari ini tak ternilai harganya. Bisakah dia membelinya? Bagaimana kau bisa begitu yakin? Aku tidak mampu membelinya. Apa kau pikir ini pasar sayur? Mu Yunji hari ini sedang menawar Pavilion Lingyun, sebuah kediaman bersejarah yang terletak di pusat Xiangjing. Harga awal 10 miliar. Orang sepertimu pengemis. Jangankan 10 miliar, mungkin 1 juta pun tidak bisa kau keluarkan. Kau tidak bisa mengeluarkannya. Yun Gesyosu benar. Hu Bufan tuan muda tertua keluarga Hu. Kamu seharusnya tidak membawa orang tidak berguna semacam ini ke sini. Tuan muda Hu, Anda sudah tiba. Yun Geku dengar kamu barusan masih mencoba mencari cara untuk meminjam uang. Sebenarnya kamu tidak perlu melakukan itu. Jika kamu mau Pavilion Lingyun, kamu hanya perlu memberitahuku dan aku bisa memberikannya padamu. Tidak perlu. Yun Ge, aku tahu Pavilion Lingyun adalah peninggalan yang ditinggalkan ibumu, dan itu sangat penting bagimu. Kamu tentu tidak bisa kau mengandalkan sampah seperti ini untuk membantumu. Aku tidak butuh bantuanmu. Tunggu sebentar. Ya Ling Xiao kan? Kamu seharusnya tahu. Pavilion Lingyun sangat penting bagi Yun Ge. Kemudian, apakah kamu berani bersikap seperti seorang pria dan maju untuk bertaruh denganku? Bagaimana kau ingin bertaruh? Kita akan bertaruh pada siapa yang bisa berhasil menawar Pavilion Lingyun. Jika aku menang, kamu akan berlutut dan memanggilku kakak 3 kali. Dan kemudian selamanya menghilang dari sisi Yun Ge. Bagaimana? Bagaimana jika aku menang? Ling Xiao. Kau sih tidak berguna. Kau benar-benar bermimpi besar. Kau masih berpikir bisa mengalahkan tuan muda Huo kami. Jangan lihat-lihat. Orang macam apa dirimu? Tepat sekali. Keluarga Huo memiliki latar belakang yang kuat. Sekarang keluargamu harus mengalah. Bagaimana mungkin orang sepertimu? Kau pecundang bisa dibandingkan. Jika aku menang, aku ingin 50% saham keluarga Humu. Bisakah kau membuat keputusan itu? Kamu masih menginginkan 50% saham keluarga Huo. Kamu benar-benar berani bermimpi, nak. Apa kau berani? Apa yang tidak berani kulakukan? Aku setuju dengan syaratmu. Apa bedanya? Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan berhasil menawar Pavilion Lingyun. Tempat pelelangan. Kakak Ling Xiao, saat lelang dimulai nanti, kau yang bertanggung jawab menawar. Mengenai biayanya, aku akan mencari cara. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Jika benar-benar tidak berhasil, kita tidak punya pilihan selain menjual barang peninggalan ibu. Barang itu
Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya kira semua orang hari ini ada di sini untuk Pavilion Lingyun milik keluargamu. Pavilion Lingyun adalah sebuah kediaman kuno yang terletak di kawasan pusat Shangjing, mencakup area seluas 66 hektar. Memiliki sejarah beberapa abad, ini adalah kediaman yang hanya kalah dari Istana Pangeran. Kediaman kuno ini sekarang dibuka penawaran internal untuk semua keluarga berpengaruh. Lelang internal terbuka. Harga penawaran awal adalah 10 miliar. Silakan ajukan penawaran Anda. Keluarga Huo dari Shangjing menawar 15 miliar. Keluarga Hu memang sesuai reputasinya sebagai keluarga berpengaruh baru. Langkah Tuan Muda Hu menambahkan 5 miliar. Mengesankan, dengan kekuatan keluarga Huo saat ini, diperkirakan bahwa hanya dalam beberapa tahun, mereka akan melampaui keluargamu. Dan inilah juga mengapa nyonya besar keluargamu ingin mengirimmu Yunga ke keluarga Huo, bukan begitu? Kakak Ling Xiao menawar 16 miliar. 16 miliar. Siapa itu? Beraninya mereka menawar 16 miliar. Sepertinya itu putri sulung keluargamu. Pria simpanan dari luar. Pria simpanan itu. Tapi anak ini berani merebut wanita dari Tuan Muda Hu. Mungkin tidak akan hidup lama lagi. Keluarga Wang dari Shangjing menawar 18 miliar. 30 miliar. Tuan Muda Huo benar-benar murah hati. Untuk benar-benar sekaligus menambah 12 miliar. Sepertinya Tuan Muda Huo, dia pasti akan menang. Akan mendapatkan Lingyun Pavilion ini. Tuan Muda Huo menawar 30 miliar. Apakah ada penawaran yang lebih tinggi? Meskipun kita harus menjual barang itu, paling banyak kita hanya bisa mendapatkan 30 miliar. Kakak Ling Xiao, bagaimana kalau kita menyerah? Aku tidak ingin Pavilion Lingyun lagi. Tidak, kenapa tidak? Yungi, percayalah padaku. Apa yang menjadi milikmu, tidak ada yang bisa mengambilnya. 100 miliar. Kakak Ling Xiao, apa kau gila? Dari mana kita dapat uang sebanyak itu? Tuan Ye dari kursi nomor 7 telah menawar 100 miliar. Apakah ada penawaran yang lebih tinggi? Berhenti. Izinkan aku mengingatkanmu sesuatu. Jika kamu menawar sembarangan, dan pada akhirnya tidak bisa menghasilkan uang sebanyak itu, menurut aturan rumah lelang, keluarga Huo kami, lidahmu akan dipotong dan diusir keluar. Kenapa kau bicara omong kosong begitu banyak? Kau menawar atau tidak? Benar-benar mencari mati. Beraninya dia bicara kepada Tuan Muda Hu begitu? Jika dia tidak bisa menyediakan uangnya nanti, mari kita lihat seberapa sombongnya dia nanti. Tepat sekali. Aku menawar 110 miliar. Jika kamu punya nyali tawar lebih tinggi. Permisi, 110 miliar milikmu. Tidak cukup. 110 miliar tidak sebanyak 100 miliar. Apakah seekor keledai menendang otakmu? Karena 100 miliar yang kubilang. Dalam dolar Eros. Apa katamu? Anak ini pasti gila. OSD 100 miliar. Bahkan keluarga Huo tidak bisa menyediakan uang sebanyak itu. Anak ini pasti gila. Jika dia nanti tidak bisa sediakan uang, lihat bagaimana Tuan Muda Huo hadapi ini. Si udik ini tinggal menunggu. Lidahnya dipotong oleh Tuan Muda Huo. Kakak Ling Xiao, bahkan keluarga Mu kita tidak bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Yungi, sebenarnya aku. Bagaimana kalau begini? Kau tetap di sini dulu. Aku akan pergi mencari cara. 100 miliar dolar AS. Kamu benar-benar gila. Tapi tidak apa-apa, jika kamu tidak bisa menghasilkannya nanti. Tidak hanya aku bisa menawar Pavilion Lingyun, tapi aku juga bisa memotong lidahmu. Cepat umumkan hasil lelang. OSD 100 miliar sekali. OSD 100 miliar 2 kali. The film was translated OSD and 100 miliar 3 narrated kali. by M Video. Selamat Tuan Ye. Cepat bayar. Tuan, mohon lakukan pembayaran. Maafkan aku. Aku tidak membawa kartuku. Saya kira ada tokoh besar yang datang. Dia memang penipu. Kamu membuat alasan dan bahkan tidak mencari yang lebih baik. Lupa kartunya. Dia bertingkah seolah dia benar-benar punya 100 miliar itu. Penjaga, tangkap dia dan bawa keluar. Tuan, jika Anda tidak bisa membayar jumlah penuh, kami akan menganggap Anda sebagai penawar jahat, mengganggu ketertiban tempat acara. Ada apa terburu-buru? Meskipun aku tidak membawa kartuku, aku bisa menelepon beberapa teman yang berutang padaku untuk patungan. Dan itu seharusnya cukup. Terus saja mengarang. Siapa yang akan berutang 100 miliar padamu? Hanya beberapa. Konsorsium internasional bisa. Kamu bilang beberapa konsorsium akan berutang uang padamu. Kamu mungkin melamun. Apakah itu mimpi? Ketika orang-orang itu tiba nanti, kau akan tahu. Beritahu 4 konsorsium besar bahwa aku bisa bertemu mereka lebih awal. Nak mengulur waktu tidak ada gunanya. Jika kamu hari ini tidak bisa menghasilkan uangnya, aku akan memberitahumu. Bertindak sembrono di rumah lelang keluarga Hao-ku membutuhkan membayar harga yang mahal. Si tidak berguna ini pasti mengulur waktu, dan kemudian dia akan membiarkan Mu Yunge mencari solusi untuknya. Dia benar-benar bukan pria
Dia sendiri yang membuat masalah, tapi menyuruh wanita bayar tagihannya. Memang benar-benar sampah. Tepat sekali. Saya juga tidak tahu apa yang nonamu lihat pada si tidak berguna ini. Seorang udik dari pedesaan. Dia sungguh tercela. Lupakan saja. Jangan berjuang lagi. 100 miliar dolar AS, bahkan keluargamu, tidak bisa menghasilkan sebanyak itu dalam waktu singkat. Jadi meskipun Mu Yonge ingin membantumu, dia tidak punya cara. Tidak berguna. Jika kamu tidak bisa menghasilkan uang, akui saja secara langsung. Siapa bilang Tuan Ye tidak bisa menyediakan uangnya? Lydia itu mantan orang terkaya di Dacia. Nanveya Putri Rothschild. Keluarga Rothschild hari ini membayar Tuan Yi 100 miliar dolar AS. Ini adalah keluarga Rothschild yang mendominasi keuangan global. Keluarga Rothschild, keluarga Li Hong Kong, membayar kembali Tuan Yi 100 miliar. Keluarga Li Hong Kong, mantan orang terkaya di Dacia. Blue Ocean Putri pertama grup Sanshin. Negara Goryeo, Grup Sanshin, membayar Tuan Yi 100 miliar dolar AS. Cebol teratas negara Goryeo, Grup Sanshin, Grup OSIS Gurun, Vandungan Pangeran Kerajaan Asia Tengah. membayar kembali Tuan Ye OSD 100 miliar. Ini tidak mungkin. Grup OSIS Gurun adalah grup keluarga kerajaan Asia Tengah. Bagaimana mungkin mereka berutang uang kepada si tidak berguna Anda ini? Tuan Ye, ini ceknya. Apakah 100 miliar cukup? Cukup. Dia benar-benar jujur. 4 konsorsium besar benar-benar berutang uang padanya. Ini gila. Sebenarnya apa latar belakang orang ini? Tuan Li, Anda pernah menjadi orang terkaya di Dacia. Bahkan ayahku harus menjadwalkan janji hanya untuk makan bersamamu. Mengapa si tidak berguna ini? Cukup telepon saja. Anda rela menawarkan untuk mengeluarkan 100 miliar emas. Makan bersama Anda. Membuang-buang waktu saya. Tetapi bisa bertemu Tuan Ye adalah kehormatan bagi saya. Jangan sebutkan hanya USD 100 miliar. Bahkan jika Tuan Ye menginginkan lebih, kami akan lebih dari bersedia. memang, keluarga Rothschild kami bersedia menawarkan 50% saham kami. Oasis Gurun bersedia menawarkan 50% sahamnya. Grup Sanshin kami juga bersedia. Tidak hanya itu, selama Tuan Yi memberi perintah, saya bisa menikah dengan Tuan Yi sebagai selir. Jika Tuan Yi menikahi saya, seluruh grup Sanshin akan menjadi mahar saya. Berhenti. Sudah kubilang sebelumnya, aku tidak tertarik pada wanita Goryeo. Soal uang, bagiku itu hanya sebuah angka. Hanya itu. Apel. Bahkan The Putri film was Sulung Grup Sanshin translated and ditolak. narrated by M. Media. sangat sombong. Sekarang pavilion Lingyun adalah milikku. Tentu saja. Selamat Tuan Ye. Tuan Ye ini adalah sertifikat hak penggunaan tanah dan kunci pavilion Lingyun. Mulai sekarang, milik Anda. Tuan Muda Hu, apakah kau masih ingat perjanjian kita? Setelah pavilion Lingyun di tanganku sekarang, sesuai dengan taruhan, setengah aset keluarga Hu milikku. Anda mencari mati. Apa kau ingin melanggar perjanjian? Bagaimana jika aku melanggar perjanjian? Ini Shangjing. Status dan kekuasaan adalah yang utama. Bahkan jika Anda memanggil beberapa konglomerat untuk rela menawarkan uang kepadamu, lalu apa? Saya beritahu Anda. Keluarga Huku didukung Departemen Perang. Tokoh besar. Menghancurkanmu di Shangjing semudah membalik telapak tangan. Ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Baiklah kalau begitu. Jika Anda punya nyali, ambil uangnya di keluarga Hoku. Hanya takut tidak punya cukup hidup untuk dijalani. Tuan Ye, apakah Anda ingin kami campur tangan? Tidak perlu. Aku ingin melihat orang di balik keluarga Hu-nya. Siapa sebenarnya dia? Tuan Yi, sesuatu telah terjadi. Yonge telah dibawa oleh masyarakat naga hitam. Masyarakat naga hitam. Ada apa ini? Karena sebelumnya di Jiangcheng, Yonge diusir oleh keluargamu. Kehilangan kekuasaannya. Jadi dia mengambil saham yang dia miliki. Cari perlindungan masyarakat naga hitam untukmu. Namun kemudian saham-saham ini akhirnya ditebus oleh keluargamu. Sekarang masyarakat naga hitam telah datang mengetuk. Yonge kemungkinan dalam bahaya. Masyarakat naga hitam punya banyak keberanian. Feng Jiu segera kerahkan semua penjaga gelap untuk menemukan keberadaan Yonge. 10 menit yang lalu. Jangan khawatir. 10 miliar dolar AS ini, aku akan segera mengembalikannya. Kau wanita yang pertunangannya diputus Raja Penekan Surga. Seorang wanita yang dibuang. Apa yang harus Anda bayar kembali? Hei,
Sepertinya nonamu dalam masalah lagi. Siapa kau? Saya hanyalah orang biasa. Huida, wakil ketua Balai Masyarakat Naga Hitam. Di luar semua orang memanggil saya Kakak Dao. Presiden kami ingin bertemu kau, ayo pergi. Kenapa kau mencariku? Nonamu benar-benar pelupa seperti bangsawan. Dulu Anda memegang saham-saham itu. Memohon kepada masyarakat naga hitam kami untuk melindungi pria tampan Anda itu. Masalahnya sudah diselesaikan. Tapi semua saham itu diambil oleh keluargamu. Tidakkah Anda berutang penjelasan kepada kami? Penjelasan apa yang harus aku berikan? Cukup. Anda akan tahu setelah bertemu ketua balai kami. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Peluk Mela. Nonamu sudah bangun. Longtian, ketua masyarakat naga hitam. Apa yang kau inginkan? Masyarakat naga hitam saya selalu melakukan sesuatu demi uang. Saya pikir nonamu seharusnya berpikir dengan hati-hati. Bagaimana cara membayar kembali uang masyarakat naga hitam kami? Aku tidak berutang uang kepadamu. Saham itu milikmu untuk disimpan, tapi kau tak bisa. Apa hubungannya denganku? Benarkah begitu? Kalau begitu kita tanya saja nonamu untuk berbicara baik-baik dengan Tuan Muda Huo. Tuan Muda Huo cukup bersedia membantu membayar utang ini. Penggemar Hubu itu, kamu. Tuan Muda Huo, bicaralah baik-baik dengan nonamu. Saya akan keluar dulu. Hubu Fan, jangan berani-beraninya kau bertindak sembrono. Sembrono? Jelas kau yang bertindak sembrono duluan. Keluargamu sudah menyerahkanmu kepadaku. Anda tidak suci. Untuk menemukan orang tak berguna dari Jiangzheng memprovokasi aku. Hari ini aku urus kau. Bajingan. Yang mulia telah menemukan nonamu di Villa Gunung Yunhe. Jika Yun Ge dicelakai, Yunhe Mountain Villa akan diratakan dengan tanah. Jalang tercela. Ini adalah masyarakat naga hitam. Bahkan jika kau teriak sampai serak tenggorokan, tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Lepaskan dia. Kau lagi, Nan. Kau mencari mati. Kakak Ling Xiao. Yun Ge. Tidak apa-apa. Ayo pergi. Bajingan. Aku akan membunuhmu. Tuan Muda Huo. Bunuh dia. Bocah. Anda telah menyebabkan bencana besar. Presiden masyarakat naga hitam. Kaisar dunia bawah. Longtian benar begitu. Bocah, Anda tahu nama saya, dan Anda masih berani melakukan ini. Tidakkah Anda takut saya akan membunuh seluruh keluarga Anda? Berlututlah, dan terimalah kematianmu sekarang. Aku bisa meninggalkan jenazahmu utuh. Apa yang Anda katakan? Anda mencari mati. Anda berani menyuruh saya menerima kematian saya. Bocah, Anda benar-benar hebat. Tapi saya minta maaf, Sang Jing tidak membutuhkan keberadaan yang luar biasa seperti itu. Bunuh dia untukku. Aku ingin melihat siapa yang berani. Pengawal kegelapan yang mulia telah berkumpul. Bangun. Ya, Yang mulia. Penjaga kegelapan. Anda adalah raja penekan surga. mereka yang menentang yang mulia pantas mati. Yang mulia, saya tidak mengetahui identitas Anda. Itu semua ulah bajingan Huo Bufan. Dia yang menyuruh saya melakukannya. Tolong ampuni hidup saya. Hancur. Dacia tidak membutuhkan kekuatan seperti itu untuk Anda. Tidak. Masyarakat naga hitam menindas yang lemah, melakukan banyak perbuatan jahat, pantas dihancurkan. Sampaikan perintah. Hari ini tidak sehelai rumput pun akan tersisa di Villa Gunung Yunhe. Ya, Tidak. Anda tidak bisa melakukan ini. Saya punya orang yang mendukung saya. Kakak Ling Xiao, apa kau baik-baik saja? Sia-sia cepat berbalik. Ayo pergi ke bandara. Kakak Ling Xiao, kamu harus segera meninggalkan Sang Jing. Kamu membunuh Huo Bufan. Keluarga Huo tidak akan membiarkanmu begitu saja. Yin Ge, sebenarnya aku. Tidak. Begitu keluarga Huo bereaksi, mereka pasti akan mengontrol bandara dengan ketat. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Kecuali jika kamu meminta nenek menjadi perantara untukmu di hadapan Tuan Naga. Yin Ge, aku. Kakak Ling Xiao,
Besok adalah perjamuan ulang tahun nenek. Tolong ikut denganku. Aku akan mencoba segala cara agar nenek turun tangan secara pribadi. Baiklah, aku akan pergi denganmu. Aku pasti tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu. Aku percaya padamu. Yinge, jangan khawatir. Setelah besok, tidak ada yang akan berani mengganggumu lagi. Keluarga Hu. Hu Pisan, ayah dari Hu Dufan. Ayah, Hu Yunfan, adik dari Hu Dufan. sesuatu yang besar telah terjadi. Kami baru saja menerima kabar. Kakak sulung telah terbunuh. Apa yang Anda katakan? Kakak sulung baru saja berada di Villa Gunung Yunhai ketika dia terbunuh. Tidak hanya itu, seluruh Villa Gunung Yunhai kini menjadi tanah hangus. Tidak sehelai rumput pun tersisa. Siapa yang melakukannya? Belum jelas. Saat ini Villa Gunung Yunhai tidak ada yang selamat. Selidiki untukku. Berani membunuh putraku, siapapun itu. The film was Aku akan mencabik mereka jadi translated 10.000 and keping. narrated by M. Istana Media. surgawi puncak awan. Yang mulia, Villa Gunung Yunhai telah dihancurkan. Orang di balik masyarakat naga hitam telah ditemukan. Menemukan mereka. Orang ini mungkin terkait dengan Bicaralah. masalah ini, mungkin terkait dengan Marsekal Lu. Diam-diam beritahu Xiao Shan tentang masalah ini. Dia akan tahu bagaimana menanganinya. Tapi saat ini kita tidak punya cukup bukti. Masalah ini tidak memerlukan bukti. Ya, Selain itu, besok aku akan menghadiri perjamuan ulang tahun nyonya tua keluargamu. Siapkan hadiah ucapan selamat untukku. Juga beritahu 100 keluarga besar. Datang ucapkan selamat ulang tahun. Jika masalah ini ditangani dengan baik, nyawa mereka mungkin akan diampuni. Yang mulia, kehadiran yang mulia saja sudah memberikan kehormatan besar bagi keluargamu. Mengapa sampai sejauh ini? Untuk membantu Yunge merebut kembali apa yang menjadi miliknya. Ini bukan apa-apa. Bawahanmu mengerti? Mundur. Mengerti. Raja penekan surga akan menghadiri perjamuan keluargamu. Mu Yon Ke. Anda lagi. Kenapa kau selalu coba rebut barangku? Ayah tahu. Masalah ini terkait dengan keluargamu. Sebelum kakak sulung meninggal, dia pernah menyuruh Long Tian menculik Mu Yunge. Kematiannya pasti terkait dengan Mu Yunge dan kekasih gelapnya itu. Apa latar belakang orang ini? Kabarnya dia cuma pedagang kaki lima, tapi kudengar ada 4 kelompok keuangan internasional besar. Semuanya khawatir padanya. Siapapun dia, siapapun yang berani melukai putra Huo Keshan, pasti akan mati. Beritahu komandan pengawal kekaisaran. Besok kita akan mengepung dan menumpas keluargamu. Putraku meninggal karena keluargamu. Besok aku akan mengubah pesta ulang tahun keluargamu menjadi pesta pemakaman. Ayah, para pengawal kekaisaran. Tapi mereka kartu truf Marsekal Lu yang kita punya. Kau suruh aku bagaimana melakukan sesuatu. Saya tidak berani. Saya akan menghubungi mereka sekarang. Yang mulia, para penjaga tersembunyi menerima kabar. Pengawal kekaisaran telah dimobilisasi. Sepertinya mereka merencanakan langkah besar. Karena itu masalahnya. Setelah hari ini, tidak akan ada lagi keluarga Hu yang tersisa di Shangjing. Mengerti? Tuan Lin ada di sini. Silakan masuk dengan cepat. Mu Yunlong, adik laki-laki Mu Yunge. Tunggu, siapa Anda? Saya tidak ingat mengundang orang seperti Anda. Aku adalah menantu keluargamu. Apakah aku juga tidak bisa masuk? Menantu, kau sampah masih ingin menjadi menantu keluargamuku. Mengapa tidak? Dia adalah suami Mu Yunge. Mu Yunge, apa kau sudah gila? Kau benar-benar membawa pecundang penjual nasi goreng dari Jiangchen ke sini. Urusanku bukan urusanmu untuk ikut campur. Kakak Ling Xiao, ayo masuk, tidak perlu memperhatikannya. Mu Yunge, aku akan lihat kau mempermalukan dirimu nanti. Kakak Ling Xiao, ini adalah hadiah yang aku siapkan sebelumnya. Nanti, katakan saja kamu secara khusus menyiapkan hadiah ulang tahun ini untuk nenek. Jika kamu bisa mendapatkan restunya, semuanya akan baik-baik saja. Yinge, sebenarnya aku juga. Nenek suka barang antik. Ini sesuatu yang aku pilih dengan cermat. Gunakan saja yang ini. Baiklah. Aku akan mendengarkanmu. Putri sah tertua Mu Yunge hadir. Lihat, nona mudamu sudah tiba. Cucu perempuanmu Mu Yunge. Semoga nenek punya keberuntungan seluas Laut Timur. Dan panjang umur seperti Gunung Selatan. Kakak, hari ini adalah ulang tahun nenek yang ke-80. Kau membawa penjual nasi goreng ini ke sini. Kau coba mempermalukan keluarga kita. Bukankah begitu? Keluargamu bagaimanapun juga keluarga bangsawan terkemuka di Shangjing. Siapa sangka bahwa nona mudamu benar-benar menemukan pecundang seperti itu. Kakak Ling Xiao adalah tunanganku.
Mengapa menantu keluargamu tidak bisa datang? Tidak masuk akal. Pernikahan keluarga terkemuka. Bagaimana kau bisa memutuskan sendiri? Cepat singkirkan si tidak berguna ini. Dari sini. Apa kau ingin semua orang menertawakan keluargamu kita? Nenek pernah berkata, siapapun yang bisa menawar pavilion Lingyun akan memenuhi syarat untuk menjadi suamiku. Sekarang, kakak Ling Xiao sudah membantuku menawar pavilion Lingyun. Tentu saja dia memenuhi syarat untuk menjadi suamiku. Menantu keluargamu, apakah nenek mengatakan? Nenek ingin menarik kembali kata-kata nenek. Pavilion Lingyun. Dia menawarnya. Memang benar. Sekarang kunci dan akta tanah ada di tanganku. Itu hanya tipuan untuk membodohi orang. Mu Yunge, menurutku pavilion Lingyun ini, kau sendiri yang menawarnya bukan? Dia pecundang penjual nasi goreng. Punya uang sebanyak itu. Tapi ku dengar, kau masih meminjam uang kemana-mana kemarin bukan? Cukup. Jangan biarkan semua orang jadikan kita tontonan. Carilah tempat duduk. Terima kasih nenek. Tunggu, Mu Yunlong, apa maksudmu? perjamuan ulang tahun hari ini. Kuatur sendiri untuk nenek. Setiap orang di sini memiliki tempat duduk yang ditentukan. Tidak ada kursi yang tersedia sekarang untuk kau duduki. Namun jika kau tidak keberatan, aku juga bisa memberimu kursi tambahan. Kalau begitu tambahkan sebuah kursi. Biarkan dia duduk bersamaku. Baiklah. Seseorang bawakan kursi. Ya Ling Xiao kan? Ini tempat dudukmu. Kau akan duduk di sini hari ini. Tuan mudamu apakah dia coba buat anak ini bertindak seperti anjing? Mu Yunlong, jangan keterlaluan. Aku keterlaluan. Semua orang yang hadir di sini berasal dari keluarga terkemuka. Tanyakan pada semua orang, siapa di antara mereka mau duduk dengan pecundang seperti ini? Sampah ini. Apakah kalian semua bersedia duduk bersama? Sampah ini. Tidak. Orang seperti itu hanya akan merendahkan status kita. Mu Yunge, kau dengar itu? Tidak ada yang bersedia duduk bersama tunangan pecundangmu. Bersama. Apakah ini keramahan? Keluarga Sang Jingmu. Keramahan. Semua orang yang datang hari ini membawa hadiah berharga. Tapi kau datang dengan tangan kosong. Tanpa sopan santun. Dengan ini, beraninya kau berbicara padaku tentang keramahan. Orang tidak sopan. Siapa bilang aku tidak menyiapkan apa-apa? Patung dewa panjang umur Tang Sancai. Kondisi bagus. Maknanya juga sangat bagus. Tapi kau yang membeli ini bukan? Dengan sampah sepertimu. Apa hubungannya dengan itu? Belum menikah dan sudah menggunakan aset keluarga untuk mensubsidi si tidak berguna ini. Mu Yunge, kau benar-benar sesuatu. Aku tidak. Hadiah yang tidak tulus. Untuk apa disimpan, buang saja? Ya nenek. Kamu, Benarkah selama kau beli hadiah, kau bisa mendapatkan tempat duduk? Tentu saja. Semakin mahal hadiahnya semakin baik tempat duduknya. Kalau hadiah ucapan, selamat triliunan yuan meja mana yang diduduki? Hadiah ucapan selamat 1 triliun yuan. Kau hanya bicara omong kosong di sana nak. Amr. bahkan jika keluargamu kita mengeluarkan 1 triliun yuan, itu masih akan menjadi pukulan berat. Kau sih tidak berguna, masih ingin mengeluarkan 1 triliun yuan sebagai hadiah ucapan selamat. Apakah anak ini tahu apa yang dia bicarakan? Mu Yunge, aku awalnya pikir setelah kau kembali ke keluargamu bertahun-tahun, kau pasti sudah belajar etiket masyarakat kelas atas. Aku tidak menyangka kau masih begitu vulgar. Kau membawa si tidak berguna ini ke sini untuk bicara film omong was kosong. translated Apakah kau mau and keluarga bangsawan narrated besar by di Ed Xiangjing Media. menertawakan keluargamu kita? Aku Kakakku benar. Mu Yunge, apa sebenarnya niatmu? tidak. Kenapa kau tidak cepat bawa orang bermulut besar ini? Luas sini. Apa kau akan membiarkannya di sini untuk terus mempermalukan kita? Nyonya tua, mengapa begitu cepat menarik kesimpulan? Hadiahnya sedang dalam perjalanan. Apakah itu omong kosong atau tidak? Semua orang akan segera melihatnya. Kau bodoh yang tidak tahu apa-apa. Beraninya kau membantah nenek. Kakak Ling Xiao, Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Aku ingin melihat apakah hadiah ucapan selamat yang kau kirim benar-benar seberharga seperti yang kau klaim. Jika itu benar-benar bernilai 1 triliun yuan, maka hari ini aku akan membiarkanmu dan Yunge duduk di meja utama. Kalau begitu silakan semuanya tunggu dan lihat. Kepala keluarga Shangguan telah tiba. Kepala keluarga Shangguan juga ada di sini. Keponakanmu yang rendah hati Shangguan Qin, ucapkan selamat ulang tahun kepada nyonya tuamu. Saya berharap nyonya tua berkah seluas laut timur dan kemakmuran bagi keluargamu. Kepala keluarga Sangguan sibuk dengan urusan, namun masih berhasil menghadiri perjamuan ulang tahun wanita tua ini. Kau benar-benar perhati-hatian. Jujur saja nyonya tua, saya datang hari ini untuk mengantar hadiah ucapan selamat untuk Tuan Ye. Apel, pecundang ini benar-benar bisa membuat kepala keluarga Sangguan secara pribadi mengantar hadiah ucapan selamat. Kepala keluarga Sangguan, apakah Anda salah? Dia hanya pecundang penjual nasi goreng.
Beraninya kau menghina Tuan Ye. Apakah keluargamu ingin menguji kekuatan penjaga kegelapan? Cukup, tidak perlu ribut-ribut seperti ini. Hari ini adalah perjamuan ulang tahun Nyonya Tua. Apakah kau membawa hadiah ucapan selamat? Saya lakukan. Persembahkan hadiah ucapan selamat. Ya, seseorang bawakan hadiah ucapan selamat, Nyonya Tua. Dan yang ini berasal dari masa pemerintahan Kaisar Gaozong Dinasti Tang. Eliksir seperti Jiop yang diwariskan hingga hari ini. Ini secara eksklusif digunakan oleh Istana Kekaisaran. Dan sekarang hanya satu botol yang tersisa, bernilai 10.000 emas. Tidak buruk. Ini adalah ginseng darah 1000 tahun. Ini memiliki efek memperpanjang umur dan mempertahankan energi vital untuk menyelamatkan nyawa. Saat ini hanya tersisa 2 buah di dunia. Nilainya tak terukur. Sangat bagus. Adapun hadiah ucapan selamat terakhir ini adalah aliansi 100 keluarga besar kami. Menyuntikkan semua dana keluarga kami ke dalam keluargamu. Kami siap jadi keluarga vasal keluargamu. Apa yang kau katakan? Bagaimana mungkin 100 keluarga besar bersedia menjadi vasal? Bahkan ketika kakek masih hidup, dia tidak bisa mencapai hal seperti ini. Apakah ini benar? Jika itu benar, maka keluargamu akan benar-benar menjadi keluarga terkemuka. Tidak ada yang akan bisa menggoyahkan posisi mereka lagi. Ini adalah hadiah ucapan selamat yang kupersembahkan untuk keluargamu. Aku bilang nilainya triliunan. Apakah ada masalah dengan itu? Benarkah? Apakah 100 keluarga besar benar-benar bersedia untuk menyuntikkan dana keluarga mereka ke keluargamu kita dan menjadi penikat keluargamu kita? Ini tentu saja benar. Pada dokumen aliansi ini, terdapat stempel keluarga 100 keluarga besar kami. 100 keluarga besar bersedia tunduk kepada keluargamu. Bagus, mulai sekarang. Keluarga kita akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Yunggi, menantu yang kau temukan cukup luar biasa. Sepertinya sebelumnya, beberapa orang sengaja memfitnahnya. Terima kasih atas pujiannya, Nenek. Kakak Ling Xiao selalu sangat baik. Hanya saja, dia difitnah dengan jahat oleh orang lain sebelumnya. Suami yang kau pilih, aku sangat puas dengannya. Bawa dia ke depan untuk duduk. Dia akan duduk di meja utama. Tunggu, nenek pasti ada kesalahan. Bahkan ketika kakek masih hidup, dia tidak bisa mencapai ketundukan 100 keluarga besar. Bagaimana mungkin pecundang yang jual nasi goreng bisa melakukan ini? Itu benar. Kebajikan atau kemampuan si tak berguna. Faktanya ada di depan matamu. Apakah kau masih tidak percaya? Kau, Ye Lingxia benar-benar tidak tahu malu. An Miaoyi, mengapa kamu di sini? Tentu saja saya datang untuk membongkar kebohongan Anda dan Ye Lingxiao ini. Ye Lingxiao, Anda benar-benar berani. Anda benar-benar mengambil milik Raja Penekan Surga, hadiah untuk keluargamu, dan mengklaimnya sebagai milik Anda sendiri. Kau mengatakan hadiah ucapan selamat ini diberikan oleh Raja Penekan Surga. Itu benar. Raja Langit dan Dewa Phoenix berkata, dia minta hadiah untuk keluargamu. Oleh karena itu hadiah-hadiah ini sama sekali bukan darinya. Ye Lingxiao. Sudah kubilang pecundang ini. Bagaimana mungkin dia menyiapkan hadiah yang begitu berharga? Pasti begitu, di bawah seluruh langit. Hanya Raja Penekan Surga yang bisa begitu murah hati. Ya, selain Raja Penekan Surga, siapa lagi yang bisa membuat 100 keluarga besar tunduk secara kolektif? Patriark Shangguan, apa sebenarnya yang terjadi? Sebenarnya aku juga tidak terlalu jelas. Dewa Perang Phoenix Surgawi menelepon dan menyuruhku mengantar hadiah ke Tuan Ye. Kalau begitu tidak ada kesalahan. Dewa Perang Phoenix Surgawi adalah bawahan Raja Penekan Surga. Hadiah ini pasti dikirim oleh Raja Penekan Surga. Sejauh yang saya tahu, Raja Penekan Surga juga bermargai. Patriark Shangguan, mungkinkah Anda salah? Ini Raja Penekan Surga sebelumnya menolak perjodohan Tuan Naga. Jadi, mengapa sekarang dia mengirim keluarga saya hadiah yang begitu megah? Nenek, apakah menurutmu ada kemungkinan bahwa Raja Penekan Surga hanya menolak persekutuan pernikahan dengan Mu Yongge, tetapi tidak menolak persekutuan pernikahan dengan keluargamu? Ada kemungkinan bahwa Raja Penekan Surga telah menyukai wanita lain di keluargamu kita. Wanita lain? Yunlong, apa yang kau katakan? King Sui. Orang yang disukai Raja Penekan Surga adalah aku. Kakak pasti begitu. Raja Penekan Surga menolak pernikahan dengan Yunge, tetapi mengirimkan hadiah yang begitu megah. Dia pasti menyukaimu. Jadi Raja Penekan Surga menolak Mu Yongge demi nona kedua. Selamat Nona Qingsu. Anda akan menjadi Ratu Langit. Selamat nona kedua. Disukai oleh Raja Penekan Surga adalah keberuntungan Qingsu. Luar biasa, keluargamu kita. Takdir dengan Raja Penekan Surga tidak terputus. Bisa menikah ke dalam keluarga Raja Penekan Surga adalah kehormatan bagi keluargamu kita. Nenek, meskipun Raja Penekan Surga menyukai kakakku, adalah berkah bagi keluargamu.
Kita tidak bisa membiarkan beberapa sampah memengaruhi pendapat Raja Penekan Surga tentang keluarga kita. Tepat sekali jika Nona yang tidak datang dan membongkar kebohongan si tidak berguna ini. Aku khawatir kita akan melakukan kesalahan besar hari ini. Berani mencuri pujian Raja Penekan Surga. Perilaku jahat seperti itu tidak bisa diabaikan. Mu Yamge, lihat apa yang telah kau lakukan. Jika karena kau, si tidak berguna yang kau bawa ini, mempengaruhi keluargamu kita, citra di mata Raja Penekan Surga, kau tidak akan bisa lolos dari kematian 10.000 kali. Nenek aku, Apakah kau begitu yakin? Raja Penekan Surga menyukai King Sui. Tentu saja, kakakku berstatus bangsawan, duduk di atas sana. Wajar saja jika Raja Penekan Surga akan menyukainya. Aku tidak tertarik pada kakakmu. Kau tidak tertarik. Kau pikir kau siapa? Bagaimana jika aku memberitahumu? Aku adalah orang yang sama. Kalian semua sangat kagumi dan sembah Raja Penekan Surga. Raja Penekan Surga. Pecundang berhenti pura-pura jadi Raja Penekan Surga. Kau sampan. Anak ini benar-benar sudah gila. Beraninya dia menyamar sebagai Raja Penekan Surga. kau tidak tahu diri dan masih berani menyamar sebagai Raja Penekan Surga. Sekarang keluargamu pun tak bisa melindunginya. Raja Penekan Surga adalah pilar spiritual rakyat Dacia kita. Bagaimana kita biarkan badut rendahan menyamar jadi dia? Yiling Xiao, saya beritahu Anda, Raja Penekan Surga saat ini berada di Shangjing. Mungkin sebentar lagi, Raja Penekan Surga akan hadir di keluargamu. Jika Anda terus seperti ini, ketika Raja Penekan Surga menjatuhkan hukuman, Anda pasti akan mati. An Miaoye, kau benar-benar tidak berubah sedikit pun. Kata-kata yang kuucapkan padamu malam itu. Apakah kau sudah melupakan semuanya? Malam. Bagaimana Anda tahu? Jadi Anda telah mengikuti saya. The film was Cukup yang ke bawah, translated dia and keluar. narrated Jangan by biarkan dia Nvidia. menyebabkan kita membuat Raja Penekan Surga marah. Nenek, Muyunge, tidakkah kau mendengarku? Cepat bawa sampah ini dan keluar. Hari ini, tidak ada yang akan pergi dari sini hidup-hidup. Patriark Huo, apa maksudmu dengan ini? memang Patriark Huo. Ini bukan masalah sepele. Apa aku terlihat bercanda padamu? Hari ini aku ubah perjamuan ulang tahun keluargamu menjadi pesta pemakaman. Kalian semua harus dikuburkan bersama Bufan. Sesuatu terjadi pada Tuan Muda Huo. Patriark Huo, apakah ada semacam kesalahpahaman dalam semua ini? Kesalahpahaman. Anakku meninggal karena Muyunge. Jadi itu yang terjadi. Tidak heran Patriark Huo sangat marah. Sekarang keluargamu dan keluarga Hu benar-benar terkunci dalam pertarungan sampai mati. Patriark Huo, ini adalah perseteruan keluarga Huo dan keluargamu. Jika kau ingin balas dendam, kau harus mencari mereka. Ini tidak ada hubungannya dengan kita. Tunggu, apa hubungannya masalah ini dengan keluargamu kita? Benar, aku ingat sekarang. Ini semua ulasi tidak berguna ini. Aku melihatnya tadi. Karena Muyunge berselisih dengan Tuan Muda Huo. Ini semua ulahnya. Ini tidak ada hubungannya dengan keluargamu kita. Yunlong benar. Keluargamu kami bersedia menyerahkan para pelakunya. Mu Yunje dan Yiling Xiao. Kalian bisa membawa mereka berdua pergi. Serahkan para pelakunya. Aku khawatir. Itu tidak cukup. Aku baru saja mengatakan. Semua orang yang hadir di sini hari ini harus dikubur bersama Bufan. Apa? Apa? Patriark Huo, apakah kau masih ingin membuat keluargamu kita bertarung sampai mati? Bertarung sampai mati. Apakah keluargamu pantas jika tuan-tuamu masih hidup? Keluarga Huoku mungkin masih memiliki kekhawatiran. Tapi sekarang, keluargamu hanyalah sekumpulan sampah. Hak apa kalian punya untuk lawan keluarga Huo kami? Pasukan kekaisaran sudah mengepung keluargamu. Hari ini keluargamu tak tersisa sehelai rumput pun. Pasukan penjaga kekaisaran. Keluarga Huo benar bisa mobilisasi pasukan kekaisaran. Pengawal kekaisaran. Mereka sebelumnya dipimpin oleh Marsekal Lu. Seperti yang diduga, Marsekal Lu berada di belakang keluarga Hu. Aku selalu mendengar sebelumnya bahwa di balik keluarga Huo, tokoh kuat Kementerian Perang dukung mereka. Aku tak sangka itu Marsekal Lu. Sejak Raja Penekan Surga mengasingkan diri, Marsekal Lu jadi tokoh nomor 1 Kementerian Perang. Tidak heran keluarga Hu berkembang begitu pesat. Kita tamat jika pasukan kekaisaran benar-benar dimobilisasi. Kita semua hari ini akan mati di sini. Paman Huo, aku tidak ingin mati. Tolong jangan bunuh. Hari ini keluargamu akan dimusnahkan. Semua sumber daya keluargamu akan mengganti rugi keluarga Huoku. Huo Kishan, apa kau pikir keluargamu mudah diintimidasi? Ini adalah 4 guru besar keluargamu. Sepertinya rumor itu benar. Keluargamu memang memiliki 4 guru besar. Kudengar 4 guru besar ini masing-masing berada di alam guru besar. 4 Master Agung tolong. Tangkap Huo Kishan. Patriark, tenang saja.
Dengan kami di sini, tidak akan terjadi apa-apa pada keluargamu. Berani membuat masalah di keluargamu kami. Kau mencari mati. Hu Tua tolong. 4 tetua agung telah dikalahkan. 4 guru besar keluargamu bersatu. Bukan tandingan. Mungkinkah? Dia sudah memasuki alam transformasi. Kapan keluarga Hu mendapatkan master lain? Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan 4 tetua agung. Bukan tandingannya. Keluargamu seharusnya menyerah saja. Nyonya tuamu. Serahkan segal keluarga. Dan aku akan membiarkan tubuh kalian utuh. Mimpi saja. Benarkah begitu? Hu Tua, kalau begitu bunuh mereka semua. Oh kisian, beraninya kamu. Raja Penekan Surga sudah menyukai cucuku. Jika kau berani menyakiti keluargamu kita, dia tidak akan pernah melepaskanmu. Maman, Raja Penekan Surga mengutusku antar hadiah ke keluargamu. Dia pasti mau bentuk aliansi pernikahan dengan keluargamu. Huo Keishan, apakah kau ingin menentang Raja Penekan Surga? Raja Penekan Surga itu memang masalah, tapi jangan khawatir. Setelah aku menghancurkan keluargamu, keluarga Huoku akan menawarkan Raja Penekan Surga ratusan wanita keluarga Huo sebagai kompensasi. Agaknya Raja Penekan Surga, demi Marsekalu, tidak akan mempersulit keluarga Huo kami. Aku tidak akan tertarik pada wanita keluarga Humu. Ye Ling Xiao diamlah. Kau masih pura-pura jadi Raja Penekan Surga. Apakah kau ingin membuat kita semua terbunuh? Jadi kau adalah Ye Ling Xiao. Kau membunuh putraku Huo Bufan. Itu aku. Kau benar-benar memiliki banyak keberanian. Kau bahkan berani mengakuinya. Hu Tua, tangkap dia. Patahkan anggota tubuhnya. Beraninya kau menyentuh putraku. Aku akan menyiksanya perlahan sampai mati. Baik. Apel. Dia memblokir serangan Hu Tua. Dia benar-benar mudah memblokirnya. Pukulan dari ahli alam transformasi. Siapa sebenarnya dia? Bagaimana sampah ini bisa begitu kuat? Kapan dia mendapatkan keahlian seperti itu? Mengapa dia tidak pernah menyebutkannya kepada saya? Trik picik seperti itu berani pamer di depan seorang ahli. Berlututlah di depanku. Bagaimana ini mungkin? Dengan satu perintah. Bahkan ahli alam transformasi harus berlutut. Nama belakangnya juga Ye. Mungkinkah dia Raja Penekan Surga? Kau bahkan, jika kau memiliki kekuatan yang luar biasa, kau tetap tidak akan lolos dari kematian hari ini. Pasukan kekaisaran mengepung keluargamu. Mungkinkah kau bisa mengalahkan 3.000 pasukan pengawal kekaisaran? Nak, menyerahlah sekarang. Apakah 3.000 pengawal kekaisaran sangat kuat? Yunfan suruh pasukan pengawal kekaisaran bunuh mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi? Sesuatu yang besar telah terjadi. Pasukan pengawal kekaisaran telah dikepung oleh kekuatan tak dikenal. Apa katamu? Patriark pasukan pengawal kekaisaran dikepung. Lebih dari 1.000 korban. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang dia katakan itu benar. Selamat datang Dewa Perang Phoenix Surgawi. 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 Mengabaikan hukum. Fisik. Keluarga Huomu pantas dimusnahkan. Dewa Perang Phoenix Surgawi. Keluarga Huo didukung oleh Marsekalu. Apa kau akan melawan Marsekalu? Marsekalu, aku Feng Jiu hanya taat pada Raja Penekan Surga. Lukuan itu di hadapan Raja Penekan Surga, bukan apa-apa. Beraninya kau menghina Marsekalu. Marsekalu, mungkin tidak akan lama lagi. Apa maksudmu? Lukuan manfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Dia korup dan membengkokkan hukum. Raja Penekan Surga memerintahkan copot segel Marsekal dan dipindah ke pengadilan militer. Raja Penekan Surga bertindak cepat dan tegah. Begitu Marsekalu jatuh, keluarga Huo mungkin juga akan tamat. Mama, keluarga Huo hanya mengandalkan Marsekalu untuk berkembang di Shangqing. Jika Marsekalu tiada, status apa yang akan mereka miliki di Shangqing? Mari lihat seberapa sombong keluarga Huomu bertindak. Raja Penekan Surga, beraninya dia melakukan ini. Marsekalu saat ini memegang kekuasaan besar. Apa dia tidak takut Marsekalu akan memberontak? Prajurit garis depan semuanya dilatih Raja Penekan Surga. Menurutmu siapa yang akan mereka dengarkan? Mengapa Raja Penekan Surga menargetkan keluarga Huoku? Aku tidak rela. Kenapa? Keluarga Huomu sudah lama buat Raja Penekan Surga murka. Kalian sudah melakukan kejahatan besar tanpa sadar. Bagaimana ini bisa terjadi? Tangkap mereka. Serahkan mereka ke Departemen Perang. Keluarga Huo satu lagi harus mati.
Ada juga satu orang yang harus mati. Orang ini mengabaikan hukum. Menyamar sebagai raja penekan surga. Dia pantas mati dengan 1000 sayatan. Siapa itu? Itu dia. Dia menyamar sebagai raja penekan surga. Dia klaim hadiah dari raja penekan surga untuk keluargamu. Berasal dari dirinya sendiri. Benar dewa perang Phoenix surgawi. Orang ini meniru dewa perang. Kejahatannya tidak termaafkan. Anyoi Mu Yunlong, apakah begini caramu memperlakukan penyelamatmu? Jika bukan, karena kakak Ling Xiao barusan, kamu pasti sudah dieksekusi keluarga Wu sejak lama. Dia cuma coba lindungi dirinya tadi. Yang selamatkan kita dewa perang Phoenix surgawi. Raja penekan surga. Apa hubungannya itu dengan si tidak berguna ini? Siapa yang kau sebut tidak berguna? Ya Ling Xiao tentu saja. Tuan Phoenix surgawi. Namun si tidak berguna ini. Aku tidak tahu dari mana dia belajar seni bela dirinya. Tapi dia tidak mudah dihadapi. Tuan kau masih harus berhati-hati. Dewa perang Phoenix surgawi, mengapa kau memukulku? Dialah yang meniru raja penekan surga. Feng Jiwu, apa maksudmu dengan ini? Beraninya kau memanggil namaku. Kakakku sudah mengonfirmasi aliansi pernikahan dengan raja penekan surga. Tidak berlebihan memanggilmu dengan nama kan? Ratu Langit sungguh menarik. Raja penekan surga kirimmu antar hadiah ke keluargamu kami. Apa maksudnya itu? Apa kau tidak mengerti? Kalian semua benar-benar pandai berlebihan. Diam. Apakah punya hak untuk berbicara di sini? Feng Jiwu memberi hormat kepada Yang Mulia. Yang mulia. Yang Mulia. Dia Yang Mulia. Bagaimana ini mungkin? Bukankah dia hanya penjual nasi goreng? Yun, gak apa sebenarnya yang terjadi? Nenek, aku juga tidak tahu. Nyonya tua. Aku tidak memberitahu Yun ke identitasku. Dia juga tidak tahu. Sekarang, aku bilang hadiah ucapan selamat ini dikirim olehku. Apa kau percaya padaku sekarang? Percaya, tentu saja kami percaya. Mumu Yunlong, menyapa raja penekan surga. Baru saja, aku buta dan bodoh. Tolong dalam kemurahan hatimu yang besar, ampuni nyawaku. Kami memohon belas kasihan Yang Mulia. Melihat kalian semua, kerabat sedarah Yun Ge, aku akan mengampuni nyawa kalian. Bangunlah. Terima kasih raja penekan surga sudah selamatkan nyawanya. Terima kasih Raja Penekan Surga sudah selamatkan nyawanya. Terima kasih Raja Penekan Surga sudah selamatkan nyawanya. Hukuman Raja Penekan Surga terlalu ringan. Mulai sekarang, Wu Yunlong dan hak warisan keluarga Mo King Su dicabut. Mereka harus diusir dari Sanjing. Nenek, kau tidak bisa melakukan ini. Nenek, kau mengawasi kami tumbuh sejak kami kecil. Kau tidak bisa melakukan ini. Aku akan memberimu 1 hari untuk menemasi barang-barangmu dan meninggalkan Sanjing. Nenek, Yunlong, jangan bicara lagi, ayo pergi. Selain itu, selagi semua orang ada di sini, aku minta kalian jadi seksi wanita tua ini. Yongki, kemarilah. Yun Ge lanjutkan. Nenek, apa yang kamu? Wanita tua ini sudah lanjut usia. Aku serahkan posisi kepala keluargamu kepada putri sah tertua dari cabang utama, Mu Yonggi. Mulai sekarang, kau adalah kepala keluargamu. Nenek, aku... Tidak perlu menolak. Kau kandidat paling cocok untuk keluarga. Keluargamu akan mencapai puncaknya di bawah kepemimpinanmu. Yun Ge, terimalah ini. Ini yang pantas kau dapatkan. Hari ini aku minta semua jadi saksi. Mulai sekarang Yonggi jadi kepala keluargamuku. Dan juga kepala 100 keluarga besar. selamat atas jabatan kepala keluargamu. Selamat. Selamat. Posisi ini jelas milikku. Terima kasih semuanya. Hari ini adalah perjamuan ulang tahun nenekku. Aku tidak menyangka begitu banyak hal terjadi. Semuanya silakan lanjutkan. Tunggu. Nona An, ada yang ingin kamu katakan? Kenapa Anda sembunyikan itu dariku selama ini? Mengapa Anda tidak memberitahu saya? Kalau aku bilang apa kau akan percaya? Aku. An Miaoye. Kakak An menyelamatkanku waktu itu. Aku melindungi keluargaanmu selama 5 tahun. Memungkinkan keluargaanmu bangkit dari kehancuran jadi keluarga teratas di Jiangsu. Aku sudah melakukan semua yang ku bisa. Lalu kita.
Pertunangan sudah dibatalkan. Takdir kita sudah berakhir. Nona An, jaga dirimu baik-baik. The film was translated Tapi and saya tidak rela. narrated by M. Media. Nona An, pernahkah kamu mempertimbangkan bahwa semua ini disebabkan oleh dirimu sendiri? Diri saya. Ya, Saya harus mengatakan, sekarang kamu akhirnya bertindak seperti pria. Semuanya. benarkah ku dengar? Dia bersamamu selama 5 tahun. Dan selama 5 tahun itu, dia merawatmu dengan teliti. Begitukah caramu melihatnya? Ini semua saya. Yiling Xiao, hal-hal telah sampai pada titik ini. Apakah Anda masih ingin menggunakan kebohongan untuk menyelamatkan harga diri Anda yang menyedihkan? Baiklah. Karena kau tidak percaya padaku, maka pertunangan dibatalkan hari ini. Anda sendiri yang menyebabkan ini. Feng Jiu, apakah barang-barangnya sudah siap? Siap. Seseorang. Ini adalah Yin Jie. Ini adalah mahkota yang kusiapkan untuk kekasihku. Maukah kau memakainya? aku akan. Jeti. Segala sesuatu yang menjadi milik saya didorong menjauh oleh tangan saya sendiri.